Kita membuat memori sampai akhir hayat nanti. Jadi kau tak perlu worry. Genggam tanganku, tak perlu ragu. Yo, selamat datang kembali di dunia imajinasi gue di podcast Michael, tempat dimana gue ngomongin hal-hal absurd, receh, sampai yang bikin kalian tercengang. Jadi malam ini gue akan menemani kalian mungkin yang lagi nyuci baju, yang lagi nyuci piring, yang lagi nyuci kamar. Enggak, kamar gak bisa dicuci, anjir, baru inget gue. Asal kalian jangan nyisir di tengah malam, karena ada mitos yang akan tidak mengenakan untuk kalian dengar. Dan sebelum kita mulai, gue akan menanyakan kabar-kabar kalian dulu. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, karena kemarin gue juga lagi agak sedikit sakit, cuman sekarang udah sembuh, udah baik-baik lagi. Karena akhir-akhir ini lumayan hektik ya, lumayan banyak kegiatan. Dari sebenarnya gue sering melakukan tidur tuh pagi-pagi, cuman itu biasanya di kosan doang, dan kemarin-kemarin tuh di luar terus. Jadi badan gue lumayan agak mungkin ya agak rentan dikit, kayaknya agak kurang sporty gue nih. Biasanya gue pagi sporty, malam party. Ini malamnya doang party, tapi pagi siangnya agak ada sportinya anjir. Jadi agak drop mungkin nih gue. Jadi gue harap kalian kabarnya baik-baik aja ya. Kalau kalian masih miskin atau belum kaya ya nggak apa-apa lah. Gue juga masih kayak gitu kok selalu. Jadi sebenarnya di malam ini gue membahas sesuatu ya yang kayaknya banyak orang kira tuh mereka tuh udah pada punya nih. Tapi ternyata belum tentu, bray. Yaitu tentang apa? Kedewasaan. Gue bahas kedewasaan. Hahaha. Sebenarnya kenapa gue bahas ini, karena tidak bisa dipungkiri ya, something adult tuh mulai menghampiri gue anjir. Jadi mungkin sekitar berapa bulan lagi ya, itu gue akan menyentuh angka 21 selikur 21. Yang dimana apapun yang dewasa itu tentang 21 plus. Entah dari apapun itu, gue gak tahu ya. Pokoknya 21 plus. Jadi gue menganggap dewasa tuh ya ketika lu 21 plus. Tapi memang masih banyak sih kayak umur doang tua, tapi dewasa belum tentu. Itu dia. Jadi sebenarnya gue makin sering sih nemuin orang-orang yang mungkin umurnya tuh malah udah lebih dari 21 berai. Kayak udah mungkin 30, di atas 25 lah pokoknya. Itu tuh masih yang kayak kalau marah nih kayak bocah puber anjir. Kayak maksud gue aneh men. Lu misalkan ada problem nih sama orang, terus lu bikin status atau bikin kayak SG gitu loh, yang SG SW, entah SG SW, bikin TikTok atau bikin ya status-status sosmed lah. Itu tuh yang nyindir-nyindir gitu, baperan lah, ngambek, dan kalau misalnya tanyain tuh kadang suka kabur. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gini tuh gue bingung juga sih. Kayak kenapa lu melakukan hal itu sedangkan umur lu tuh udah tua, bray? Ayolah, berpikir secara dewasa aja sih. Lu nyindir-nyindir tuh kayak bocah puber anjir. Lu bukan bocah SMP SMA lagi, men. Mas, kenapa masih ada kayak gitu loh? Dulu tuh gue pikir ya, bahkan pas kuliah itu otomatis lu berarti udah jadi dewasa. Tapi ternyata kayak juga anjir. Jadi sekarang gue udah kuliah ternyata belum dewasa juga sih. Gak tahu sih, gue udah dewasa belum, gak tahu gue. Gue tuh kayak ini anjir, kayak bertarung di kepala gue. Kayak ada sisi dimana gue kayaknya gue emang harus dewasa. Tapi ada sisi dimana gue kayak dewasa itu tua, dan tua tuh cepet mati. Jadi beradu anjir kepala gue nih kalau dewasa tuh kayak gimana sebetulnya. Dan faktanya yang gue tahu ya, dewasa itu ketika dunia itu cuman ngasih lo tagihan kos, tagihan listrik, tagihan pinjol, tagihan apapun itulah. Udah mulai banyak pajak, tagihan tuh menyebalkan ya. Jadi makanya gue kadang ada masa dimana gue kayak gue benci menjadi dewasa. Tapi ada masa dimana kayak gue harus dewasa. Gue harus bersikap lebih dewasa aja. Dan kalau tadi kan gue ngomong ya, gue harus bersikap dewasa. Jadi menurut gue sih, ya ini kepala gue doang sih isinya. Kayak dewasa itu ketika lu mulai mengerti ya, bahwa gak semua hal tuh harus dikomentarin. Dan gak semua hal itu harus lu sebarluaskan, lu publik. Kayak keep it for yourself aja. Jadi bukan apapun, misalkan lu lagi sedih, lu statusin. Lu lagi berantem, lu statusin. Lu lagi gak sama orang, lu statusin. Kayaknya gak harus gitu juga sih. Kayak gue mulai merasakan yang kayak diam itu emas ya, lu diem aja. Maksudnya gak harus apa-apa tuh dibikin semua orang tuh harus tahu gitu loh. Enggak juga men. Dan mungkin ada beberapa saat kayak gue tuh, ini misalnya gue kayak lagi sebenarnya kayak karena ini dari dulu sih, misalnya lu kayak lagi diomelin gitu kan, lagi diomelin sama bonyok lu, bokap nyokap gitu kan, atau sama siapa lah, gue tuh lebih milih diam. Karena menurut gue diam itu lebih powerful aja sih daripada debat sama orang-orang yang ngomelin lu. Karena di satu sisi gue sebenarnya malas untuk debat sih sebenarnya. Kayak ya udahlah, gue iya gue diam
ya terima-terima aja lah, daripada lu adu debat malah tambah kacau kan. Jadi ya gue diem aja sih biasanya. Dan ada yang bilang ya, ini temen gue sih sebetulnya, dewasa itu bisa bilang enggak tanpa ngerasa harus minta maaf terus-terusan. Kayak lu bisa nolak nongkrong karena lu lagi capek tanpa takut lu dibilang sombong gitu kan. Bisa dibilang ya lu lagi pengen sendiri aja. Kayak gue tuh mungkin beberapa kali sering nolak nongkrong lah. Cuman pernyataan dari teman gue yang bilang dewasa itu bisa bilang enggak, kalau misalnya kayak gitu gimana ya? Ya mungkin itu pemikiran dia juga sih. Itu pemikiran dari teman gue, bisa dibilang iya juga. Karena gue keinget dulu ya, temen gue tuh pernah ngomong sih ke gue kayak gini, lu tuh pas udah jadi dewasa, enggak sih bukan dewasa, kalau sebenarnya impian lu dari kecil, kalau udah gede tuh pengen dipandang sebagai apa gitu, pengen dibilang apa. Gue sebenarnya dari dulu pengen dibilang kayak gue tuh keren, entah di umur berapa, pokoknya gue tuh pengen keren dari dulu. Dan beruntungnya, dan setelah usaha-usaha gue, ini gue bukannya sombong atau gimana sih, cuman kayak gue merasa bangga sih, proud aja sih dari sesuatu yang gue pengen dari kecil dan sekarang tersampaikan dan terwujud gitu, jadi keren. Kenapa gue bisa bilang gue keren? Karena menurut gue setelah validasi lebih dari 1 atau 2 orang yang bilang gue keren, dan gue merasa kayak ya emang kayaknya mungkin emang gue udah keren sih. Makanya dewasa itu menurut gue keren. Walaupun memang ada orang yang bilang dewasa itu gak selalu keren, karena ada yang bilang kayak, lu pikir jadi dewasa itu keren, seringnya capek men. Terus gue ya kayak katanya Aldi Taher aja, semua orang capek. Kalau gak mau capek ya nanti pas udah meninggal. Ya memang sih kadang lu harus nyembunyiin capek lu biar gak bikin nyokap khawatir. Contohnya lu harus bilang gak apa-apa padahal lu lagi kenapa gitu kan, dan lu harus tetap kerja padahal lu lagi keropos badan lu, udah kayak tembok kamar kos gua nih kan, kayak mau rubuh. Kagak sih sebenarnya, bohong aja tadi gua. Tapi dari situ lu belajar sih kayak bahwa dewasa itu bukan soal pencitraan, tapi soal tanggung jawab men, tentang gimana lu bersikap pas situasi nggak enak, bukan pas semua lagi senang-senang aja sih. Gua tahu memang ya ini termasuk gua juga sih, gua tuh emang sampai sekarang tuh hanya mencari sebuah kesenangan, apapun yang membuat fun itu yang gua cari gitu kan. Tapi emang kadang semua tuh emang harus dari tanggung jawab men. Karena ini menurut gue ya, semakin lu bertambah dewasa, semakin besar tanggung jawab yang lu pegang. Kayak lu kecil emang lu punya tanggungannya apa gitu kan. Tapi seiring bertambahnya umur, seiring bertambahnya pemikiran, bertambahnya tanggungan, jadi kan lu tanggung jawab lu tambah besar juga kan. Entah apapun itu lah ya, entah itu tanggungan hubungan lu bersama pasangan lu, tanggungan hubungan lu bersama orang tua lu, tanggungan adik lu, tanggungan keluarga lu, tanggungan kerjaan lu, ya banyak lah. Tapi gue ambil satu lah, kayak misalkan dewasa dalam hubungan gitu kan. Ini kenapa gue ngomong dewasa dalam hubungan, sebenarnya kita sama-sama belajar sih, karena gue juga belum mengerti arti dewasa dalam hubungan. Jadi ini kita sharing-sharing aja, kayak sama-sama belajar lah, karena gue juga masih belajar tentang sebenarnya dewasa dalam hubungan itu apa. Bukan hubungan secara dewasa ya, bukan hubungan dewasa gitu, bukan something sex gitu, bukan ya. Jadi gue mengutip dari seseorang lah. Dewasa juga kelihatan dari cara lo ngejalin hubungan. Lo nggak posesif, lo ngerti bahwa pasangan lo juga punya dunia di luar lo nggak ngambek karena nggak dibalas 5 menit. Lo ngerti bahwa sayang itu bukan ngatur tapi ngerawat. Mungkin ini dibilang dewasa dari si dia ya, dan mungkin itu benar. Apakah itu sudah menjadi hubungannya dewasa? Gue juga belum tahu juga sih. Karena apakah hubungannya dewasa itu menyenangkan atau tidak, gue juga tidak tahu. Tapi memang ada saat dimana kayak hubungan itu harus sama-sama dewasa. Pasangan itu juga punya dunia di luar gitu kan, di luar lo. Karena gini men, ini kemarin teman gue banget yang ngomong, lu tuh harus punya pasangan yang sama-sama sibuk. Jangan yang satu punya kesibukan, yang satu gabut mampus. Karena nanti yang gabut mampus ini akan meminta waktu lu yang dimana lu itu lagi hektik parah, lu lagi sibuk parah. Jadi misalkan si gabut ini kayak, ih kamu kok lama banget sih nggak balas chatku, ih kamu kok udah nggak sayang lagi ya sama aku, nggak balas chatku, nggak balas ini kayak. Nah di situ kan lu akan merasa kayak, wah gila juga nih sebenarnya. Tapi ya mau gimana, lu di sisi lain harus menanggapi pasangan lu, tapi di sisi lain juga kan lu juga punya dunia dan kesibukan sendiri. Ya itu mungkin agak memberatkan lah ya buat si yang mungkin sibuk. Jadi bener apa kata teman gue, memang harus sama-sama sibuk. Jadi akhirnya bisa mengerti satu sama lain, dan kayak punya kesibukan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Kayak lu cari kesibukan lah men, ayolah. Jadi biar lu sibuk dengan dunia lu dan gue sibuk dengan dunia gue. Karena menjalin hubungan tuh bukan berarti lu mengambil kehidupannya, tapi membiarkan dia hidup dengan dunianya. Dan menurut gue sih, dewasa tuh juga berarti lu tahu kapan lu harus pergi, tahu kapan sebuah hubungan cuman bisa bikin lu nyangkut, bukan tumbuh. Ya
dewasa itu proses men, nggak bisa dipaksain juga sih. Kadang sakit, kadang lonely sendirian ya, tapi lu bakal ngelewatin itu semua sih. Walaupun di depannya ada lagi kesakitan lagi, ada lagi kesendirian lagi, ya itu siklus kehidupan aja lah. Dan ya memang harus terima-terima aja sih. So segitu dulu aja kali ya podcast hari ini ya, karena mungkin itu keresahan gue yang gue alami mungkin di beberapa bulan lagi untuk menghadapi sebuah kedewasaan. Jadi kalau hari ini lo ngerasa hidup lo lagi berat, bukan berarti lo gagal. Bisa jadi itu lo lagi berkembang. Dan sebelum berkembang biak, berkembang baiklah dulu. So, gua Michael, tengkorak berhoodie dari dunia imajinasi, pamit dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk makan setiap hari, entah itu sekali, 2 kali, atau 3 kali. Yang penting kalian makan dan jangan lupa untuk kalian minum ya. Karena makan doang tapi nggak minum, seret bray. Oke, gua Michael, pamit, see you, bye-bye.